Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi dari gerak parabola, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Gerak parabola dikenal dengan sebutan gerak peluru. Kenapa bisa disebut dengan gerak peluru? Karena gerak ini mirip dengan peluru yang ditembakkan. Suatu benda yang diberi kecepatan awal, lalu kemudian menempuh lintasan yang setiap lintasan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka benda tersebut akan menempuh atau bergerak dengan membentuk lintasan parabola atau setengah lingkaran. Berikut saya tampilkan beberapa penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin biasanya kita temui. Contoh penerapan yang pertama yaitu orang yang melompat dari ketinggian. Mengapa sih seseorang yang melompat dari ketinggian bisa dikatakan sebagai penerapan dari gerak parabola? Karena pada saat seorang tersebut melompat dari ketinggian dan gerakannya tersebut akan membentuk lintasan parabola. Gerak benda berbentuk parabola itu terjadi ketika benda tersebut atau seorang diberi kecepatan awal pada suatu ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu horizontal, itu seperti contohnya ketika seseorang melompat dari ketinggian. Ketika kita melompat dari ketinggian atau dari gedung yang lebih tinggi ke gedung yang lebih rendah, tanpa kita sadari bahwa gerakan yang kita lakukan itu akan membentuk lintasan parabola. Pada hakikatnya, gerak parabola dipengaruhi oleh kecepatan awal ketika kita bergerak dan gaya gravitasi. Gerakan kita pada saat melompat dari ketinggian tersebut yang membentuk lintasan parabola, itulah yang disebut dengan gerak parabola. Penerapan yang selanjutnya yaitu bermain ketapel. Mungkin bagi kita permainan ketapel sudah tidak asing lagi dimainkan. Biasanya ketapel digunakan untuk membidik suatu sasaran, misalkan burung ataupun buah tetangga. Ketika seorang anak yang akan membidik sasaran dengan menggunakan ketapel, di sini masuk ke dalam penerapan gerak parabola, karena anak tersebut akan membidik sasaran dengan sebuah batu yang diberikan kecepatan awal untuk mencapai suatu ketinggian dan dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal. Ketapel merupakan alat tembakan tradisional yang terbuat dari kayu dan karet sebagai tuasnya, serta mengandalkan batu sebagai pelurunya. Ketapel biasanya digunakan oleh anak-anak untuk membidik suatu sasaran. Biasanya sasarannya itu berupa seekor burung ataupun buah yang masih ada di pohonnya. Ketika anak tersebut akan membidik sasaran yang dituju, mereka menggunakan batu sebagai pelurunya yang ditarik ke belakang dari tuas yang terbuat dari karet, lalu dilepaskan sehingga menuju sasaran yang dituju. Gerakan tersebut akan membentuk lintasan parabola. Oleh karena itu, mengapa bermain ketapel bisa dikategorikan sebagai penerapan dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang selanjutnya yaitu menendang bola. Saat para pemain sepak bola melakukan tendangan, baik yang mengarah ke gawang lawan ataupun pada saat melakukan operan bola dengan teman setimnya, maka yang bisa kita perhatikan adalah gerakan saat bola tersebut bergerak, yaitu akan membentuk lintasan parabola. Bola tersebut bergerak ketika telah diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar atau sumbu X. Dalam video, ada pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh dua klub asal luar negeri, di mana ada seorang pemain yang mengoper bola ke teman setimnya. Jika kita perhatikan, pergerakan bola yang ditendang dan dioper ke teman setimnya itu membentuk lintasan parabola. Pergerakan bola yang dioper sehingga membentuk lintasan parabola itu disebut dengan gerak parabola. Bisa dilihat juga pada saat mengoper lalu mencetak gol, di situ terjadi pergerakan bola yang membentuk lintasan parabola. Sehingga mengapa pada pertandingan sepak bola bisa dikatakan penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari.
selanjutnya yaitu penembakan rudal. Pada saat sebuah kapal menembakkan rudal ke atas, maka akan terlihat lintasan sebuah rudal membentuk lintasan parabola. Karena hal tersebut terjadi ketika rudal diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal atau di sumbu X. Dalam video, ada TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan uji coba penembakan rudal SAM yang dilakukan di dalam kapal sehingga rudal tersebut mengenai sasaran yang ada di atasnya. Mengapa penembakan rudal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dikategorikan sebagai penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Karena dalam pergerakan rudal yang ditembakkan menuju sasaran itu membentuk lintasan parabola, sehingga ada gerak parabola yang terjadi. Penerapan gerak parabola yang selanjutnya yaitu atraksi lumba-lumba. Mungkin dari kita sudah pernah melihat bagaimana atraksi yang dilakukan oleh lumba-lumba. Lumba-lumba itu biasanya melakukan atraksi dengan melompat keluar dari air. Jika di laut, lumba-lumba itu ketika melompat dari air tujuannya untuk mendapatkan penglihatan yang lebih baik tentang lingkungan sekitarnya, yang akan membantu mereka saat berburu mangsa di air yang dalam ataupun menghindari dari pemangsa. Tanpa kita sadari, ternyata lompatan lumba-lumba jika kita lihat dengan baik itu membentuk lintasan parabola. Lintasan tersebut terbentuk karena diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar atau garis horizontal. Masih membahas mengenai penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang selanjutnya yaitu permainan bola voli. Pernahkah kalian bermain bola voli? Pasti jawabannya pernah, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi tanpa kita sadari, permainan bola voli juga merupakan penerapan dari gerak parabola. Karena ketika kita melakukan passing, servis, bahkan smash, gerakan bola tersebut akan membentuk lintasan parabola. Hal tersebut disebabkan karena bola diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar di sumbu X. Pada video tersebut ada dua tim yang sedang melakukan permainan bola voli. Pada saat melakukan servis ataupun smash, itu bola akan melakukan pergerakan dengan membentuk lintasan parabola. Oleh karena itu, mengapa pada permainan bola voli bisa dikategorikan sebagai penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Karena pergerakan bola yang dilakukan di permainan bola voli itu membentuk lintasan parabola. Penerapan gerak parabola yang terakhir yaitu dalam permainan bola basket. Mungkin permainan bola basket ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, mungkin saja kita pernah memainkannya. Permainan bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan secara beregu yang terdiri dari 5 orang pemain dalam satu tim. Tujuan dari permainan bola basket ini yaitu untuk memasukkan bola ke dalam ring sebanyak-banyaknya untuk memperoleh skor dan meraih kemenangan. Dalam permainan bola basket, pergerakan bola baik yang dimasukkan ke dalam ring ataupun yang mengoper kepada teman setimnya itu akan membentuk lintasan parabola. Pergerakan tersebut dikarenakan bola itu diberikan kecepatan awal dan pengaruh dari gaya gravitasi bumi yang mengakibatkan bola tersebut membentuk lintasan parabola. Dalam video ada pertandingan bola basket yang sedang dilakukan oleh dua tim, di mana ada seorang pemain yang sedang melakukan tembakan hukuman, yaitu dengan melemparkan bola basket ke dalam ring. Bisa kita perhatikan bahwa pergerakan dari bola basket yang dilemparkan ke dalam ring itu membentuk lintasan parabola, sehingga mengapa pada permainan bola basket itu masuk ke dalam kategori penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya penerapan dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari itu masih banyak ya teman-teman.
yang tadi saya jelaskan itu hanya sebagian kecil dari penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita jumpai dan tidak asing biasa kita mainkan, tanpa kita sadari bahwa hal yang biasa kita lakukan itu ternyata masuk ke dalam kategori penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.